Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Diohanian Channel hari ini, Senin 27 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-30. Bersama Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu atau keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang menderita sakit, baik fisik maupun jiwa, tentu berharap agar segera sembuh atau pulih dari keadaannya. Sebab hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani, membawa sukacita dan kebahagiaan. Dalam Warta Injil hari ini, kita berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang sakit. Ia menderita sudah 18 tahun akibat kerasukan roh jahat. Tubuhnya sakit sampai bungkuk punggungnya, sehingga ia tidak dapat berdiri dengan tegak. Penderitaan fisik yang hebat itu tentu mempengaruhi batin dan pikiran perempuan tersebut. Mungkin saja ia merasa putus asa dengan keadaannya, tetapi mungkin juga ia tetap sabar dalam pengharapan bahwa keadaannya bisa pulih kembali. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus saat itu sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat orang Yahudi pada hari Sabat. Ketika melihat perempuan itu, ia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ia lalu meletakkan tangannya atas perempuan itu. Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sabda dan tindakan Yesus sungguh berdaya ilahi, sehingga dapat mengubah keadaan perempuan yang sudah lama menderita sakit. Kepala rumah ibadat yang menyaksikan mukjizat ini tidak berani menegur Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ia lebih memilih melarang orang banyak agar tidak membawa orang sakit ke rumah ibadat pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus segera menegur keras kemunafikan kepala rumah ibadat dan membuka hati serta pikiran orang-orang yang ada di situ. Ia berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya, karena ia adalah keturunan Abraham." Kepala rumah ibadat itu tidak mampu membaca tanda hadirnya kerajaan Allah di tengah mereka, teristimewa dalam diri perempuan yang telah disembuhkan Yesus. Lagi pula, hari Sabat bukan untuk membelenggu manusia, melainkan untuk membebaskan dan menyelamatkan. Yesus datang bukan meniadakan hari Sabat, melainkan untuk menyempurnakannya. Saudara-saudari yang terkasih,
Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan apa yang dilakukan tentu membuat gusar kepala rumah ibadat karena menurut aturan Sabat, pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi setelah Yesus menjelaskan arti Sabat dan perbuatannya, mereka pun bersukacita. Belajar dan bercermin pada apa yang telah dilakukan oleh Yesus, marilah kita tidak takut atau ragu-ragu untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Lebih-lebih menolong mereka yang sakit atau menderita. Kita jauhkan dan berantas aneka bentuk kemunafikan. Aneka macam aturan dan tatanan hidup bertujuan untuk kebaikan umum, maka semua perbuatan baik tidak melawan aturan atau tatanan hidup, melainkan memantapkan aturan dan tatanan tersebut. Meskipun sekilas nampak melanggar aturan, usaha dan kegiatan penyelamatan jiwa manusia dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup dalam dunia yang sudah sangat maju dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek kesehatan. Sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan semakin canggih, tenaga kesehatan pun semakin profesional. Namun, penderitaan dan penyakit tetap tidak terhapuskan dari kehidupan manusia. Manusia tetap menderita dan sakit. Kita pun kerap kali menderita akibat penyakit, baik jasmani maupun rohani. Saat penderita dan sakit, baiklah kita tidak putus asa, tetapi selalu berdoa dan berharap kepada Allah. Kita percaya Tuhan hadir menyembuhkan dan menyelamatkan diri kita seutuhnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berilah aku keberanian untuk senantiasa berbuat kasih terhadap sesamaku sebagai ungkapan dan wujud kasih-Mu terhadap kami semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.